Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang CBC dan teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel komunitas Palembang Pai. Di video kali ini kita akan membahas tentang Dunder Method atau bisa disebut dengan Magic Method lah ya. Jadi kita akan belajar mengenai itu fungsi bawaan dari Python-nya. Jadi saat kita menulis kode Python, terutama itu kalau sudah memasuki OOP, fungsi-fungsi Dunder Method ini kita nggak bisa langsung memanggilnya di objek gitu. Jadi kita harus mengimplementasikannya terlebih dahulu di dalam kelasnya. Jadi yang setiap kita bikin kelas, apabila ingin menggunakan ada atribut-atribut, misalnya mau masukin sebuah nama atau sebuah atribut lainnya, nah itu harus yang namanya ada bantuan dari Dunder Method. Terus gimana sih cara kita untuk menulis Dunder Method itu? Contohnya kayak gini. Kita langsung aja ke screen selanjutnya. Oke. Nah, langkah pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah ini, kita buat file terlebih dahulu. Kita buat foldernya. Jangan, kita masuk ke OOP. Setelah masuk ke OOP, nah ini kita bikin baru lagi foldernya di sini. Itu Dunder, Dunder Method. Nah, kayak gini. Terus kita buat lagi di sini buat baru filenya itu bebas mau apa namanya. Nah, di sini langsung aja kasih namanya itu main. Kita tutup lagi sidebarnya. Nah, untuk menggunakan ini ada berbagai cara sih. Memunculkan sidebarnya ini kita bisa tekan Ctrl B atau bisa diklik aja langsung di sini icon ininya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai Dunder Method. Dunder Method. Nah, kayak gini. Oke. Sebentar, ini kita matikan terlebih dahulu. Disable automation cache. Oke, udah mati. Sekarang kita masuk ke sini Dunder Method. Nah, yang perlu teman-teman ketahui kalau misalkan kita pengen menggunakan Dunder Method, yang dimana fungsi itu bawaan dari Python-nya. Jadi kita nggak bisa menuliskannya itu secara langsung. Jadi kita nggak bisa memanggil fungsi tersebut. Jadi contohnya gini, misal di sini kita tulis aja gini deh. Kan biasanya kalau print itu dia bisa pakai yang string, yang Dunder method string itu bisa. Jadi langsung aja di sini misalnya di sini apa ya? Halo, kamu. Apa yang akan terjadi? Coba kita buka terminalnya, kita clear. Ini ada di mana nih? Nah, kita masuk ke OOP, kita masuk ke OOP, terus nama foldernya apa? Dunder method. Nah, kayak gini. Oke, kita clear lagi. Selanjutnya kita jalanin python main.py. Nah, dia akan menampilkan name error. Karena kita nggak bisa secara langsung nih. Kita nggak bisa langsung memanggil fungsi dari string ini. Kecuali kita harus membungkusnya itu ke dalam kelas. Jadi sebagai contohnya kayak gini. Kita buat apa? Kita tutup dulu ininya. Nah, sekarang kita buat ke materi selanjutnya ini mengenai Dunder Method. Kita buat kelas contohnya kelas apa nih kelas Palembang Pi. Ingat ya, penamaan nama kelas itu harus diawali dengan kapital. Nah, selanjutnya juga dengan kata kedua. Kata kedua itu harus kapital juga. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen bikin sebuah function, buat fungsi itu berarti kita harus
huruf kapital semua. Palembang, Palembang underscore Pai. Kapital, bukan kapital, tapi huruf kecil semua. Nah, kayak gini contohnya ini sebagai kalau kita pengen bikin fungsi. Nah, terus ini kita balik ke studi kita, ke pembelajaran kita mengenai Dunder Method. Nah, kalau misalkan kita mau, ini kita kasih pas dulu deh. Ini untuk implementasinya. Di sini berarti ku mau kasih dia itu dengan nama objeknya adalah apa ya? Member deh. Member, member terus Palembang Pai. Jangan lupa ini sebagai anotasi aja ya, yang Palembang di sini nih. Yang setelah garis apa? Titik 2 Palembang Pai ini adalah anotasinya. Jadi kita memasuki tipe apa sih yang ada di yang di apa? Yang dia ada di variabel member ini. Sekarang kita coba kita buat gini Palembang Pai. Nah, kalau misalkan kita pengen kasih dia sebuah inputan, berarti contohnya di sini misalnya kita masukin nama dari membernya itu adalah jangan lupa string Udin Surendang. Nah, kayak gini. Ini dia nggak bakalan error dan juga dia nggak bakalan yang namanya itu muncul gitu. Nah, sekarang kita print member. Oke, kita nyalain lagi. Kita buka terminalnya, kita jalanin. Tapi sebelum itu dipindahin aja. Mana nih? Line panel. Nah, ini pindah ke kanan. Nah, gini. Jadi biar kelihatan semuanya. Sekarang kita jalanin lagi. Python.my. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini bacaannya itu tipe error. Kelas Palembang Pi, nggak ada argumen yang kita kasih. Jadi kita perlu yang namanya itu menambahkan sebuah argumen. Kalau misalkan kita mau memasukkan si Udin Surendang ini, berarti di sini kita perlu menambahkan sebuah fungsi atau method, magic method lah gitu. Di sini kita perlu menambahkan init sebagai konstruktornya. Init, nah kayak gini, jangan lupa self atau penamaan apapun. Mau self, mau obj, atau mau apa objek lengkap kayak gini, atau juga bisa dengan apa ya kelas CLS kayak gini bisa juga. Jadi umumnya itu adalah self. Nah, terus jangan lupa dikasih argumennya. Argumennya itu misalkan di sini name atau nama lah gitu, nama. Terus kita kasih tipe datanya itu berupa string. Nah, kita mau kasih nilai defaultnya nggak? Nilai bawaan dari kelasnya kita. Kalau misalkan pengen menambahkan nilai default, berarti kita langsung aja di sini, misal kasih apa ya? Di sini berarti hmm, belido deh, belido. Nah, kayak gini. Terus jangan lupa di sini kita tutup. Ini kita kembalikan sebagai none karena dia hanya mengembalikan apa tidak mengembalikan apapun kalau none. Terus selanjutnya jangan lupa di implementasi diambil argumennya self dot nama sama dengan nama. Nah, kayak gini. Ini udah bisa dijalanin lagi nantinya. Oke, sekarang kita coba jalanin di sini. Di clear dulu. Kita jalanin. Apa yang muncul? Nah, jadi yang muncul ini adalah masih berupa address-nya, address memorinya. Jadi memori dari si member ini yang diaksesnya. Terus kalau misalkan kita mau akses value-nya gimana? Value dari nama si Udin ini. Caranya, caranya tinggal gini aja, tinggal tambahin nama.
jadi member dot nama. Coba kita jalanin, apa yang akan terjadi? Nah, jadi si Udin Surendang ini akan tercetak di konsol kita, di terminal kita. Jadi pentingnya itu kita membuat sesuatu kelas itu harus ketergantungan, bisa dikatakan iya sih, ketergantungan dengan magic method. Kalau misalkan nggak ada magic method, itu kita nggak bakalan bisa menambahkan yang namanya itu argumen di dalam kelas ini. Tapi kalau misalkan nggak pakai argumen argumen bawaan dari kelasnya, nggak jadi masalah. Tapi kita harus menambahkannya itu di dalam fungsinya. Misal di sini yang ini kuhapus dulu ya. Coba sebagai contoh. Nah, ini kuhapus. Ini nama tetap harus ada karena kita mau cetak yang value bawaan yang di sini. Sekarang kita jalanin. Nah, jadi Belido ini yang bakalan terpanggil. Nah, sekarang kalau misalkan misalkan di sini kita nggak mau nih, nggak mau kasih dia apa? Kita nggak mau masukin value ininya, value di sini. Itu kita hapus aja di sini. Nah, self.nama ini biarin kosong aja kayak gini. String kosong. Jangan lupa di sini kita bikin baru, fungsinya itu adalah nama member. Contohnya gini. Nah, terus kita bikin fungsinya eh, member name, member underscore name. Jangan lupa self. Nah, setelah self ini baru kita masukin argumennya. Kalau misalkan kita nggak mau kasih yang di dalam kelasnya langsung, tapi kita bikin di fungsinya, di atribut fungsinya. Nah, ini berarti set. Jangan lupa set member name. Nah, kayak gini. Ini kita kasih dia variabel name dengan tipe data string, lalu kita kembalikan itu, kita kembalikan atau enggak ya? Enggak usah deh, enggak usah kita kembalikan. Jadi kita langsung cetak aja di sini print self dot dot apa ya? Print self dot print print dot nama. Nah, gini. Ya, tapi di sini name kita gantiin nama. Nah, kayak gini. Terus selanjutnya, nah ini kan masih ada nih kosong namanya. Sekarang kita jalanin dulu, kita clear, jalanin lagi. Nah, dia bakalan nampilin namanya ya, tapi kosong. Nah, kalau misalkan ini mau ditimpa dengan set nama ini, berarti kita perlu yang namanya itu assign ulang. Jadi kita override lagi. Di sini berarti self.nama itu sama dengan nama. Paham ya? Semoga bisa paham nih. Nah, sekarang di sini kita kasih self.nama. Karena kan kita mau akses ini kan masih kosong. Jadi kita kasih supaya si yang string kosong ini ditimpa oleh argumen yang berada di set member name. Jadi nama yang di dalam init ini bakalan ketimpa dengan fungsi yang ada di set member name. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita running lagi, ini bakalan tetap kosong. Kalau nggak percaya, coba kita jalanin. Nah, masih tetap kosong. Terus cara ngasih apa? Cara kita untuk ngasih dia ada inputnya itu gimana? Gampang aja, kita tulis di sini fungsinya. Jadi di sini kita buat di sini ini kita matiin, kita buat di sini langsung berarti member dot set member name. Jangan lupa argumennya itu harus nama. Jadi namanya itu adalah si Udin Surendang. Nah, Udin Surendang kayak gini. Sekarang kalau misalkan kita jalanin apa yang muncul?
Udin Surendang karena kita mengeset suatu argumen yang berada di fungsi set member name itu langsung mengikat ke konstruktornya. Nah, kalau misalkan di Python itu menggunakan underscore underscore init, nah kalau di PHP itu dia biasanya seperti ini, underscore underscore on mana nih construct. Nah, kayak gini, ya kan? Construct kayak gini, baru nama ininya apa. Nah, terus kalau misalkan di JavaScript, kalau di JavaScript itu dia hampir sama, cuman dia hanya konstruktor aja. Jadi setelah nama kelas, terus fungsinya itu dia nggak perlu ditulis function, tapi langsung aja konstruktor gitu. Nah, jadi karena aku bukan bisa dibilang nggak terlalu mendalami JavaScript, tapi seenggaknya masih ngerti sedikit lah. Karena kan gimana pun kalau misalkan kita pengen aktif di dunia website, berarti kita harus yang namanya itu familiar dengan apa namanya? Dengan JavaScript karena web engine atau browser itu dia itu berjalan di atas bisa dibilang itu JavaScript lah. Jadi JavaScript yang lebih dominan. Sebenarnya pakai pakai bahasa apapun masih bisa aja. Cuman yang lebih dominan itu adalah JavaScript yang berjalan di browser. Jadi nggak perlu install apapun lagi, udah bisa menjalankan program JavaScript. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke sini. Nah, ini kan kalau misalkan kita jalanin member langsung, kayak gini contohnya. Ini kita hapus. Kita langsung jalanin kayak gini. Member, ke member. Nah, gini. Apa sih yang bakalan terjadi? Sekarang kita lihat. Dia bakalan error. Karena si objek dari kelas Palembang Pi ini dia nggak memiliki fungsi dunder method atau magic method dari callable. Jadi perlu kita membuat yang namanya itu adalah callable-nya. Jadi di sini kita bikin fungsi dan fungsi magicnya itu adalah def underscore underscore jangan lupa call. Jadi karena dia callable kita panggil uh, fungsinya. Jadi kita nggak harus menulisnya kayak gini. Jadi kita cukup memanggilnya itu dengan cara objeknya aja langsung yang variabelnya ini. Oke, sekarang kita coba lanjutin di sini. Berarti dia print print self-nya ini apa? Kosong. Oke, terus ini kita kembalikan dia itu none. Jadi none kita kembalikan. Kita nggak mengembalikan nilai apapun. Nah, sekarang ini kita langsung aja di sini print apa nih mau kita cetak, yaitu self.nama ya. Nah, yang di sini berarti kita nggak perlu lagi nih. Nggak perlu lagi atau perlu? Tentu perlu. Karena kita lihat di sini, ini kan tadi dia set namanya ini, set member name ini dia hanya mana ya? Oh, ini print. Nah, kita salah. Harusnya ini langsung kita return. Kita kembalikan dia berupa string. Jadi ini kita ganti ke string. Yang di set member name ini ke string. Supaya bisa dijalanin di sini. Di callable-nya ini. Nah, sekarang kita coba running. Ini kita clear. Kita running. Nah, Udin Surendang bakal muncul di konsol kita. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mau menambahkan gitu, misalnya di sini ini kan member, misalnya di sini member.
A, member A gitu ya. Member A, gini deh. Nah, member A, ini juga sama member A. Nah, di sini berarti kita hapus dulu. Di sini kita hapus. Jangan lupa di sini, misal di sini member B itu sama dengan Palembang Pi. Palembang Pi. Nah, ini kita kosongin. Nah, member B itu kita set namanya itu adalah siapa ya? Misal di sini si Pitung, atau ya si Pitung aja deh. Si Pitung sekarang kita coba komparasi atau kita tambahkan. Misal member A tambah member B itu bakalan jadi apa? Nah, contohnya kayak gini. Sekarang kita coba print di sini A, mana nih, member A ditambah member B, apa yang bakalan terjadi? Sekarang kita jalanin, error, karena kita nggak support operasi tambah gitu. Operasi tambah kita nggak support. Nah, di sini kan tertulis Palembang Pi dan Palembang Pi. Dia nggak bisa nih komparasi apa, jadi operator aritmatikanya dia nggak bisa untuk menyambung atau untuk menghubungkannya gitu. Jadi kita perlu menambahkan magic methodnya lagi, yaitu di sini kita perlu magic methodnya itu adalah add. Jadi add self order. Nah, kayak gini. Nah, di sini berarti dia callable. Nah, gini. Di sini kita kembalikan dia sebagai string gitu ya. Jadi di sini string. Ini agak-agak lupa juga nih masalah di sini. Jadi sekarang kita return self apa ya? Menarik nih. Self dot nama begini, atau other gini. Coba aja ya. Kalau misalkan salah, kita coba lagi. Namanya juga kan kita belajar bareng-bareng. Oke, dia masih mengembalikan address-nya. Tapi di sini print ini other. Kalau misalkan kita print nggak mungkin. Jadi di sini coba self dan nama ditambah ini ya. Coba apa yang akan terjadi? Error. Not permitted to string. Oke. Berarti di sini ini nggak mau. Coba ini kita return self. Kita coba jalanin lagi. Masih memori yang dijalanin adalah memorinya. Terus gimana ya? Ini aku sekalian nyalain musik ya, biar enak ya. Mana ya? Sebentar.
Coba sekarang gini deh. Berarti di sini Palembang Pi. Nah, di sini self dot nama ditambah other. Sekarang kita jalanin. Error. Yes, error. Concatenate. Oke, sekarang kita coba ke. Oh iya, lupa. Di sini kan kita nggak pakai yang namanya itu. Berarti di sini ini kita nggak pakai init. Jadi di sini self dot nama, yang di sini other dot nama kayak gini. Kita coba dulu lagi, kita jalanin. Nah, baru bisa kan? Jadi saat kita bikin yang ada tambah-tambahnya kayak gini, berarti kita perlu menambahkan fungsi lagi. Jadi kita perlu bikin fungsi add, mul. Kalau mul ini dia khusus untuk perkalian gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman atau Mang CBC itu udah bisa memahami gitu kalau misalkan di Python itu dia perlu yang namanya itu dunder method atau magic method untuk dia menjalankan gitu. Jadi supaya si kelasnya ini dia bisa berinteraksi gitu. Bisa berinteraksi dengan atribut-atribut yang lainnya. Nah, terus kalau misalkan kita mau kayak gini contohnya, saat di print itu dia nggak mengembalikan memorinya, tapi dia langsung mengembalikan informasinya. Misalnya kan kayak gini, ini print. Nah, ini kalau misalkan kita langsung member A kayak gini, apa yang bakalan terjadi? Nah, ini kan masih menampilkan berupa address-nya dari si member A. Nah, tapi kita mau mendapatkan informasinya kayak gimana? Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Kita kasih di sini itu adalah string aja. Kita bikin dia fungsi string. Nah, kayak gini, self. Nah, gini aja. Terus ini kita return dia string. String kayak gini, kita return, berarti apa yang mau di return? Misal di sini adalah kita pakai formatting string, di sini nama sama dengan apa? Nama. Self dot nama. Nah, kayak gini. Sekarang kita lihat, kita jalanin lagi di sini, kita running. Nah, yang tadinya ini cuman langsung memanggil kayak gini dan memunculkan alamat address-nya aja, sekarang kita bisa menampilkan atau melihat gitu informasinya itu berupa string langsung yang bisa kita baca. Kalau ini kan kita nggak ngerti nih, ini apa ini tulisannya. Nah, kalau misalkan mau yang lebih kompleks lagi untuk masalah debugging, itu ada yang namanya itu adalah untuk merepresentasi. Jadi fungsi ini itu bererat kaitannya dengan untuk developer gitu. Jadi kita buat di sini contoh, kita copy aja dari atas ini. Nah, kayak gini, itu namanya adalah wrapper kayak gini. Nah, tapi di sini kita ganti namanya jadi kelasnya, kelas Palembang Pi. Jangan lupa di sini kita kasih informasi lengkapnya. Berarti di sini nama sama dengan
Nah, kalau misalkan kita mau akses representasinya ini gimana? Sekarang kita clear, kita jalanin, salah, kita jalanin lagi, kita jalanin, kok masih yang ini? Sedangkan kan kita udah bikin baru nih, yang Palembang Pi, terus kurung nama di fungsi representasi. Nah, caranya itu, salah pencet. Nah, sekarang di sini kita tambahkan itu adalah apa? Yaitu adalah wrapper. Jadi di dalam print kita masukin fungsi wrapper kayak gini. Nah, ini untuk menampilkan informasi secara keseluruhan. Kalau misalkan kita nggak tahu apapun. Nah, sekarang kita running di sini. Kita running di sini apa yang terjadi? Oke. Jadi si objek dari Palembang Pi, kelas Palembang Pi itu memiliki atribut apa aja dan apa sih isinya. Nah, sekarang dia muncul si Udin Surendang. Oke, sekarang ini coba kita bikin garis kutip 2 di sini kutip 1, ini kutip 1. Nah, kayak gini biar aman aja. Nah, kayak gini muncul ya. Nah, kayak gini kan aman. Nah, sekarang salah, harus di sini clear. Nah, sekarang kita mau bikin apa lagi? Jadi setiap kita pengen bikin fungsi yang kayak gini, kelas-kelas kayak gini, kalau misalkan kita mau menambahkan atribut langsung di kelasnya ini, kita harus menambahkan konstruktornya atau initnya. Jadi untuk menginisialisasi saat kita mau ibaratnya itu mau diimplementasikan, berarti kita harus yang namanya itu menambahkan atribut. Di sini contohnya kayak tadi adalah Udin, karena kita mau masukin dia sebuah nama Surendang, Udin Surendang. Nah, ini kan dia bakalan error nantinya, kayak gini. Nah, error. Sedangkan yang kita kirim ini kan kirim 1, tapi di sini dia nggak mengembalikan apapun, nggak menerima apapun. Nah, di sini dia cuma terima self, nggak ada namanya. Jadi sekarang kita bikin itu nama, terus jangan lupa di sini string. Nah, di sini ganti lagi, tiban lagi, ganti ke nama. Jadi self.nama sama dengan nama. Nah, gitu. Lalu sekarang kita running, apa yang terjadi? Error, missing 1, namanya missing, required. Oh, di sini berarti di sini siapa ini, si Pitung. Gini, kita clear lagi, kita jalanin. Nah, sekarang baru muncul. Nah, kalau misalkan member B, itu munculnya si Pitung gitu. Nah, sekarang yang mau kita bikin contohnya itu misal kita mau bikin dia itu ada dokumentasinya, gimana sih caranya untuk memberikan informasi gitu. Jadi kita di sini perlu yang namanya itu adalah menambahkan docstring, yaitu ketik aja gini, kutip-kutip sebanyak 3 kali. Jadi ada 6 nih, kutipnya 6 kali. Terus di sini kasih misalkan Palembang Pi, penjelasannya apa?
penjelasannya Palembang Pi adalah kelas yang menerima inputan dengan atribut nama. Nah, gini aja. Terus di bawahnya kita kasih argumen. Nah, argumennya apa nih? Argumennya itu kan nama. Nah, tapi kita jangan lupa nih, kita kasih dia di sini itu parameter. Di sini berarti kayak gini. Ini parameter nama string. Atau gini deh. Nama sama dengan or string, lalu sama dengan nama dari nama atribut nama argumen dari Palembang Pi, kelas Palembang Pi, kayak gini. Nah, kalau misalkan kita mau implementasikan sekali lagi di member C, jadi member C, jangan lupa di anotasikan ke Palembang Pi, terus di sini Palembang Pi. Nah, gini. Oh no, salah. Berarti ini kita naikkan. Kita blok, kita naikkan ke sini. Sekarang kita lihat di sini apa errornya. Indentasi. Nah, kalau misalkan di Python itu yang perlu diperhatikan adalah indentasinya. Jadi jangan sampai ada yang kelebihan, jangan sampai ada yang kekurangan. Harus pas gitu. Karena kan di Python itu mengandalkan indentasi, bukan kurung kurawal sebagai bodinya. Jadi saat ada indentasi itu adalah bodinya. Oke, sekarang kita coba di sini, lihat lagi. Nah, jadi dia bakalan muncul di sini. Palembang Pi adalah kelas yang menerima inputan dengan atribut nama. Argumen nama. Nah, ini namanya ini untuk apa? Variabel nama ini atau argumen sebuah nama itu mau apa? Tujuannya itu untuk kemana? Nah, gitu. Jadi tujuannya docstring itu sesuai dengan namanya, docstring, dokumen string. Jadi kita menjelaskan ke user atau ke pengguna dari program kita itu supaya paham ini kelas ini untuk apa. Nah, kayak gini. Jadi supaya si developernya itu paham gitu. Oh, ini maksudnya ini, terus juga fungsinya ini, variabelnya ini apa, kayak gitu. Contohnya kayak di sini yang ini aja deh, yang print. Nah, kayak gini. Di print fungsi bawaan Python yang print ini kan dia ada penjelasannya nih. Print value to stream bla 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 gitu ya sebagai defaultnya. Nah, dia menggunakan sistem stdout. Kita juga bisa bikinnya, tapi nanti setelah ini kita akan mengulik library apa aja sih yang ada di Python, terutama yang bawaannya. Nah, kalau misalkan yang third party itu banyak. Jadi mungkin cukup sekian kali ya materi kita tentang Dunder Method, dan ini juga udah cukup lumayan banyak sih.
Semoga teman-teman dan Mang CBC bisa memahami tentang Dunder Method ini. Jadi Dunder Method itu dia itu merupakan suatu fungsi bawaan dari Python. Tapi kita nggak bisa secara langsung untuk memanggilnya di luar dari kelas. Terkecuali kita ingin menjalankan hanya file ini. Ya, kalau misalkan kayak gini, terus kita mau bikin file baru, misalnya di sini berarti other.py. Nah, gini. Jangan lupa ditutup lagi sidebarnya. Nah, kita mau import yang ini. Kita import main. Nah, gini. Kayak gini aja. Nah, sekarang coba kita running Python other.py. Apa yang terjadi? Missing argument. Di sini berarti salahnya ada di sini. Nah, yang di member C. Member C ini berarti kita hapus aja deh. Kita hapus member C. Sekarang kita lihat di sini apa yang bakalan terjadi. Kita jalanin. Nah, jadi saat kita menjalankan other, file yang other ini, yang terpanggil, yang tereksekusi itu adalah si main.py-nya ini. Tapi kalau misalkan kita mau menjalankan hanya file other-nya aja, kita bisa isolasi dia itu dengan magic method yang namanya itu name. Jadi jika file ini dijalankan, name gini sama dengan underscore main underscore nah gini titik 2 ini di tag. Nah, kayak gini. Sekarang si other ini nggak bakalan berpengaruh si main ini nih, karena dia udah ibaratnya itu udah diisolasi lah. Kalau misalkan file main dieksekusi, maka yang print wrapper ini bakalan dieksekusi. Kalau misalkan file main yang ini dijalanin, maka kode ini bakal dieksekusi. Tapi kalau misalkan kita eksekusi si other, dia nggak bakalan ke print lagi. Contohnya gini, ini nggak aku clear. Nah, sekarang kita jalanin Python other.py. Kita jalanin. Nah, jadi dia nggak bakalan muncul lagi. Kalau misalkan ini kita matiin, ya kita balikin lagi kayak gini, kita jalanin. Apa yang terjadi? Nah, si pitung bakal muncul. Oke. Sekarang kita balikin lagi kayak gini, kita adain lagi if-nya. Nah, sekarang kita running file ordernya. Nah, dia nggak bakalan muncul si pitungnya. Nah, jadi kayak gitu. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Penting loh ini kalau misalkan if name sama dengan main ini. Jadi file main itu akan dieksekusi apabila path-nya kita itu mengarah ke file tersebut. Jadi yang dieksekusi hanya file ini. Jadi file yang ini dia nggak ikut serta. Kebalik. Maksudnya yang di file order, kalau misalkan dieksekusi, ini kan dia memanggil import. Sedangkan yang ini dia udah diisolasi dengan if-nya. Jadi dia udah ibaratnya udah dikurung lah. Fungsi print ini akan dijalankan di file main ini aja nih, di file main ini. Jadi saat dipanggil oleh file lain itu nggak bakal
tereksekusi. Nah, kayak gitu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kalau misalkan Mang CBC atau teman-teman semuanya ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, Mang CBC bisa kok tanyain langsung di kolom komentar atau langsung aja chat di nomor yang ada di atas ini ya. Di chat aja langsung atau langsung diskusi di dalam forum kita. Itu kita aktif ada di Telegram dan juga ada di WhatsApp. Jadi dikepoin aja langsung Instagram Palembang Pai. Terus apa aja sih yang akan kita bahas nantinya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku Tommy Aliansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.